adik-adik sekolah minggu GKJW Jember. Sudah siap kan memulai ibadah pagi ini? Sebelumnya, kakak akan membacakan tata tertibnya ya. Yuk, kita dengarkan bersama. 1. Mandi dan berpakaian yang rapi. 2. Siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan tempat persembahan. 4. Duduk manis, tidak sambil makan, mainan, atau tiduran. Selamat pagi Kak Ripka. Selamat pagi Kak Wiji. Selamat pagi Kak Baby. Selamat pagi Kak Wiji. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan kembali. Kakak harap kalian semua sudah ready ya. Kalau sudah siap, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Adik-adik juga bisa bergerak dan memuji lagu ini dengan sukacita. Adik-adik, kita mau persiapkan hati, kita memulai ibadah ya dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi ya, kita mujikan dengan sukacita dan senyuman. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita sekaligus membuka ibadah kita pagi ini, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai ibadah pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkanlah ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Terima sembah dan puji syukur kami, anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada pagi hari ini kami berdoa. Haleluya, amin.
Adik-adik, tahu nggak kalau minggu ini kita merayakan apa yo? Kalau kakak-kakaknya tahu nggak ya? Apa ya? Tahu dong. Kita akan memperingati turunnya Roh Kudus yang biasa kita sebut dengan Pentakosta. Betul. Waktu itu kalau nggak salah ya para rasul itu dirasuki Roh Kudus ya. Kok dirasuki sih Kak Wiji? Kesannya kok gimana gitu ya kok salah dirasuki? ya. Yang benar itu kepenuhan Roh Kudus Kak Wiji. Bukan kerasukan kayak roh dedemit gitu. Salah ya. Iya, kepenuhan roh maksudnya. Ingat nggak waktu itu murid-murid dijanjikan roh penghibur yang akan menggantikan Yesus di samping mereka. Nah, Roh Kudus inilah yang dijanjikan. Betul itu, Pentakosta itu diperingati setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya ingat sekarang, waktu itu para murid akhirnya bisa ngomong dengan banyak bahasa yang sebelumnya nggak pernah mereka pelajari kan. Terus mereka bersuka cita sekali waktu itu. Sampai sekarang Roh Kudus selalu dalam diri kita untuk menghibur, menguatkan, dan memberi kita sukacita. Benar sekali Kak. Jadi sekarang gimana kalau kita memuji Tuhan lagi dengan penuh sukacita seperti para murid yang kepenuhan roh. Kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Adik-adik, lagu ini sangat asik. Jadi jangan lupa goyang ya, karena lagu ini memuji nama Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Jangan lupa ya, ini gerakannya kalau kakak-kakak bisa bebaskan adik-adik untuk bergerak sesuka hati adik-adik. Jadi puji nama Tuhan dengan sukacita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ku kan menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Wah, berarti hari ini kita akan belajar mengenai Pentakosta ya kak ya. Iya benar, hari ini kita akan belajar dari kisah seorang raja yang juga dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, raja ini adalah raja pertama dari bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak siapa? Ayo siapa ayo? Betul, namanya Saul. Kita akan mendengarkan kisah Raja Saul yang diurapi menjadi
Raja. Nah, udah gak sabar gak sih adik-adik? Tapi nih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang pernah diajarkan dahulu. Ingat gak? Roh Kudus yang manis. Adik-adik, ikuti pelan-pelan ya, dan pujikan dengan penuh kesungguhan. Mari kita siapkan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik, sekarang kita pujikan kembali untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Gimana kabarnya adik-adik selama liburan kemarin? Pasti semua merasa sukacita ya, bisa kumpul liburan bersama keluarga di rumah. Nah, Kak Dedo juga senang loh hari ini bisa jumpa lagi dengan adik-adik di rumah dalam ibadah online hari ini. Oh iya, minggu kemarin kita kan sudah belajar nih tentang kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus ya adik-adik. Nah, masih ingat nggak kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang dijelaskan minggu kemarin? Ayo, ingat nggak? Ingat nggak? Apa ayo? Loh, waduh, lupa ya? Ya udah nih kakak kasih tahu ya adik-adik. Jadi cerita minggu lalu kita sudah belajar tentang kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kuasa Roh Kudus bisa menuntun kita ketika kita berdoa. Sehingga kita bisa lancar memohon kepada Tuhan dalam doa. Nah, makanya adik-adik harus rajin berdoa ya agar semakin dekat dengan Tuhan. Nah, untuk minggu ini masih tentang kuasa Roh Kudus ya adik-adik. Kita akan belajar bersama kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita. Kuasa Roh Kudus kali ini ia bisa menuntun kita melakukan apa yang baik. Atau bisa dibilang kita dituntun menjadi anak yang patuh dan taat, memiliki pribadi yang baik. Sebelum kakak jelaskan, ayo kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah ketemu kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita membuka Alkitab dari Perjanjian Lama, dari 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepada Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintah atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan segerombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, Siapakah bapak mereka? itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, Dari mana engkau? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu. kata Saul kepada pamannya itu, Terus saja diberitahukannya kepada kami
bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Amin. Nah, kakak akan bercerita nih tentang isi firman Tuhan yang tadi kita baca. Kalau biasanya kakak ditemani dengan teman-teman boneka kakak, sekarang kakak akan bercerita dengan panggung mini ya adik-adik. Nah, seperti apa? Ayo semua simak ya. Dikisahkan ada seorang imam atau nabi bangsa Israel yang bernama Samuel. Siapa adik-adik? Ayo. Siapa tadi? Namanya siapa? Ya, Samuel. S-A-S-A-M-U-U-L. Samuel. Samuel ini adalah imam atau nabi. Nah, pada saat itu bangsa Israel masih belum memiliki raja loh adik-adik. Jadi, orang-orang Israel meminta kepada Bapak Samuel ini untuk mencarikan mereka calon raja. Akhirnya Bapak Samuel ini berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk siapakah calon raja yang akan Tuhan pilih selanjutnya. Suatu ketika Tuhan memberi petunjuk kepada Samuel. Bapak Samuel bertemu dengan seorang pemuda yang gagah. Perawakannya ini bagus. Namanya Saul. Siapa? Saul. S-A-S-A-U-L. Saul. Nah, karena perintah Tuhan, maka akhirnya Samuel mengurapi Saul dengan minyak urapan. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini Samuel dan ini Saul. Dengan petunjuk Tuhan, Samuel mengurapi Saul menjadi seorang raja yang dipilih Tuhan. Nah, terus Bapak Samuel ini pun berdoa untuk Saul. Dengan petunjuk Samuel, Saul ini melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Saul bertemu dengan siapa ya kira-kira? Iya, di tengah perjalanan Saul bertemu dengan para nabi, teman-teman, segerombolan para nabi yang ternyata kepenuhan dengan Roh Kudus. Lah, di perjalanan itu para nabi ini membawa gambus. Apalagi? Kecapi. Ya, betul. Terus apalagi? Seruling. Iya. Nah, ketika Saul melihat para nabi ini, Saul pun ikut jadi kepenuhan Roh Kudus adik-adik. Dan mereka pun bersuka cita dan mereka merasa semangat sekali untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, begitulah ceritanya Raja Saul dan para nabi ini, mereka begitu bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, gitu ya adik-adik ceritanya. Sekarang kakak mau tanya nih, kenapa ya kok Saul yang dipilih Tuhan menjadi raja? Kenapa kok enggak yang lain aja? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu jawabannya, kakak kasih tahu nih. Ya, karena Saul orangnya patuh dan tidak mudah menyerah adik-adik. Kenapa? Nah, dikisahkan Saul itu disuruh ayahnya mencari keledainya yang hilang. Tahu nggak Saul? Saul nggak menggerutu loh adik-adik. Ketika diperintahkan, dia langsung berangkat. Dia patuh pada perintah ayahnya. Dia terus mencari dan tidak kenal putus asa adik-adik. Ayo, siapa di sini yang suka ngomel-ngomel kalau disuruh mama papanya belajar? Ayo. Atau kalau disuruh bersih-bersih masih ngambek, nggak mau mah, males.
Ayo. Atau kalau yang dinasehati masih suka nesu-nesu, masih suka cemberut, disuruh belajar nggak mau. Nah, ayo. Jangan begitu lagi ya. Kita belajar seperti Raja Saul yang patuh dan langsung menjalankan perintah dan nasihat dengan baik. Karena itu semua untuk kebaikan kita sehingga mendatangkan berkat. Oh iya, kakak punya cerita lagi nih. Kita lihat bersama ya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, itu dia adik-adik. Jangan dicontoh ya. Itu contoh anak yang tidak patuh. Tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau kita tidak patuh, maka tidak akan mendatangkan berkat bagi kita. Contohnya film tadi. Karena banyak makan es krim, jadinya bisa sakit. Nah, berkat itu apa sih? Berkat itu kebaikan yang datang untuk kita. Seperti kesehatan, kepandaian, rezeki, jadi orang yang hebat, bisa berprestasi, disayang banyak orang, banyak teman. Nah, itu adalah contoh-contoh berkat. Nah, upah dari anak yang patuh itu adalah berkat. Contohnya Raja Saul yang tadi kakak ceritakan, dia patuh. Makanya Tuhan memilih Saul menjadi raja. Hebat kan? Ayo, siapa yang mau seperti Saul? Bisa jadi raja, bisa jadi orang hebat. Ayo. Banyak ya? Ya. Adik-adik selalu ingat ya pesan firman Tuhan hari ini. Kita belajar patuh dan taat. Oke? Oke, sampai di sini dulu ya kakak menemani adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman tadi, kita jadi belajar kan ya. Jadi kalau kita patuh, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang seperti Saul. Sekarang kita juga perlu mengikrarkan pengakuan iman kita agar kita bisa berpegang teguh. Mari adik-adik kita berdiri dan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk lagi. Jangan lupa juga kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik, karena Dialah yang membuat kita tetap sehat dan mendapatkan berkat-berkat. Jadi, yuk mari kita persiapkan persembahan kita. Dan jangan lupa persembahan itu nanti dititipkan ke orang tua untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dalam gereja, ya? Ya, kita berikan persembahan dengan diiringi pujian. Kami bawa korban pujian. Adik-adik, kita persiapkan persembahan kita ya, sambil memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Baik adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita pejamkan mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati dan sucikanlah setiap persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati yang saudara-saudara yang mengelola persembahan kami, supaya persembahan ini boleh bermanfaat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa, supaya kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta, majelis, dan juga pelayan-pelayan-Mu di dalam melayani Engkau berikan kesehatan dan juga ketekunan di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, supaya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, supaya Tuhan juga limpahkan sukacita di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah orang tua kami bisa mendidik kami dengan baik dan juga bisa merawat kami dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk negara kami, Indonesia ya Bapak. Tuhan berkati Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, serta jajaran-jajarannya, supaya dalam memerintah negara Indonesia ini penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan boleh beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap pendidikan kami, supaya kami bisa belajar dengan tekun dan juga bisa memperoleh hasil yang baik dari belajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam kuasa-Mu, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri doa ini dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yah, nggak kerasa ya. Kita udah di akhir ibadah ini. Iya ya, nggak kerasa. Tapi meski sudah berakhir ya, adik-adik harus tetap ingat ya. Kalau kita harus dengar-dengaran Roh Kudus yang ada di dalam hati kita dan mematuhinya, maka kita akan bisa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita akhiri ibadah kita dengan memuji lagu Allah Ditinggikan. Allah patut ditinggikan, Allah patut kita agungkan. Jadi pujikan lagu ini dengan sukacita ya adik-adik ya, dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Adik-adik, yuk kita pujikan sekali lagi dengan penuh sukacita dan tentu saja dengan semangat. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari adik-adik kita terima berkat dari Tuhan ya. Ayo kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ingat ya, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol COVID. Dan sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus